Ya, jadi untuk katekesi kita pada malam hari ini, kita beri judul Autopsi Logika Reformed atas Mariologi Katolik, terutama dari pembicaraan para pendeta Reformed dan yang terbaru dari pendeta MIM. Nah, untuk itu, supaya tidak usah terlalu menyebut nama secara pribadi, kita pakai personifikasi, Om Sius. Jadi ketika Om Sius berfilsafat dengan metafisika dasar, ya, Om Sius ini membuka panggung dengan suara yang sangat-sangat percaya diri, ya. Dia datang bukan sekedar membawa Alkitab, ya. Apa yang dibawanya di situ? Satu karung, apa saja? Mari kita cek. Veritas liberabit vos. Bangkit, lihat dan pahami, kebenaran itu bukan milik kita. Kitalah yang harus kembali. Dia bukan saja membawa Alkitab, tetapi juga membawa metafisika, epistemologi, aksiologi, Aristoteles, Aquinas, Plato, Van Til, bahkan sesekali aroma ruang kuliah filsafat yang dipaksakan masuk ke studio YouTube. Ya, dia mungkin mau membuktikan bahwa dia tidak kalah filosofisnya dari para penentangnya. Dia merasa sedang melakukan operasi intelektual terhadap kanker Katolik. Dia menyebut Mariologi sebagai dongeng, nonsense, bullshit, unintelligible, dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Ini bold claim, dan ya, Om Sius ini selera tinggi, energi lemah. Sebenarnya stel, orang Kupang bilang stel, selera tinggi, energi lemah. Sebut terlalu besar sampai dia sendiri bingung untuk menjelaskan. Masalahnya, setelah pisau bedahnya diperiksa, ternyata yang dia pegang bukan pisau metafisika klasik, jelas sekali. Yang dia pegang itu lebih mirip kater. Kater, tahu kater kan? Kater biblisisme modern. Tajam untuk mengiris permukaan, tetapi terlalu pendek untuk membedah organisme hidup tradisi itu sendiri. Om Sius kita alias MIM dan kawan-kawan tidak kekurangan kata filsafat. Mereka kekurangan kedalaman ontologis. Beda. Sekedar berfilsafat belum tentu mendalam secara ontologi. Dia menyebut metafisika, tetapi sebagaimana yang saya sebutkan, metafisikanya datar. Dia menyebut epistemologi, tetapi epistemologinya sudah dikunci oleh sola scriptura reformed. Ya. Jadi dia sebenarnya ideologi, bukan lagi filosofi. Ideologi reformed sebenarnya. Dia menyebut intelligible dan unintelligible, tetapi dalam praktiknya, yang dia maksud sederhana saja. Yang cocok dengan sistemnya disebut rasional. Yang tidak cocok disebut dongeng. Begitulah cara kerja pengadilan kecil yang mengira dirinya mahkamah universal. Mari kita lihat beberapa poin penting dalam pembicaraan terbaru dari pendeta MIM a.k.a. Om Sius dan kawan-kawan. Om Sius tidak mulai dari nol. Ya, para pendeta reformat tidak mulai dari nol. Hal pertama yang harus ditegaskan, Om Sius tidak memulai pembicaraan dari titik netral. Dia tidak datang sebagai pengamat kosong yang hanya bertanya dengan polos. Apa benar ajaran Katolik? No. Dia datang membawa satu paket lengkap. Sola scriptura, presuposisi reformed, kecurigaan terhadap tradisi, dan metode Van Tilian. Ya, kalau Van Tilian yang saya baca, saya langsung buang di tempat sampah. Siapa yang mau setuju dengan Van Tilian silahkan, tapi itu bukan metafisika yang pas untuk kekristenan. Dia sendiri mengatakan bahwa dia memakai metode Van Tilian, ya, penyembah Van Tilian juga ya. Dia juga menjelaskan bahwa Alkitab adalah otoritas tertinggi yang menilai filsafat, teologi, iman, praktek, dan segala sesuatu. Baik, itu jujur. Tetapi konsekuensinya juga harus jujur. Dia tidak sedang menilai Katolik dari tempat netral. Dia sedang mengadili Katolik dari kursi hakim reformed. Jadi, sudah saya tunjukkan dalam video kemarin, kenapa
teologi reformat tidak cocok dengan Mariologi. Itu masalahnya. Ya. Bukan dengan menggunakan pisau reformat Anda membuang Mariologi. Nah, pertanyaan mendasarnya, kenapa teologi reformat menolak Mariologi? Nah, itu yang penting. Jadi, bukan sekedar buang. Pertanyaan, mengapa kau buang? Nah, itu masalahnya di situ. Ya, kenapa ortodoks yang lebih tua dari reformat tidak membuang Mariologi? Nah, itu pertanyaan penting kan? Ya. Jadi, ketika dia bertanya, mana dasar Alkitabnya? Pertanyaan itu bukan pertanyaan polos. Itu pertanyaan yang sudah mengandung eklesiologi Protestan. Nah, eklesiologi Protestan sebagaimana kita ketahui itu kacau balau, paku naik sana sini. Itu bukan sekedar pertanyaan metodologis. Itu sudah merupakan vonis awal. Orang Katolik akan bertanya, emangnya lu siapa? Paus kah? Gitu, ya kan? Katolik tidak pernah berkata bahwa iman apostolik hanya hidup dalam teks kitab suci yang berdiri sendiri seperti dokumen yatim piatu, apalagi kalau sudah dibuang 7 buku. Katolik mengimani kitab suci dalam tradisi hidup gereja, dibaca dalam liturgi, dijaga magisterium, dan dihayati oleh sensus fidelium. Ya, Katolik tidak hidup berdamai dengan Trinitarian maupun anti-Trinitarian tari-tarian sesama Protestan, yang penting asal bukan Katolik. Ya, jadi pembelaan terhadap bagaimana menolak Erastus tidak valid karena Anda hanya modal kamera dan mikrofon. Itu tidak, Anda hanya sekedar mengatakan itu bidat. Tapi tidak, maksudnya sama-sama Protestan kan, itu sama-sama sola scriptura kan. Jadi dua-duanya bisa benar. Dan karena dua-duanya benar tidak mungkin, lebih mungkin kalau kamu dua memang salah. Baik Erastus maupun Deckenggaras, baik MYM maupun Rudi Kelapong, sama-sama salah. Atau satu benar, satu salah. Tapi sama-sama Protestan. Nah, itu bukti bahwa Protestan memang baku naik. Bisa Trinitarian, bisa anti-Trinitarian. Itu Protestan semua. Ya. Buah si malakama ya jadi Protestan. Ya, kemudian Katolik tidak pernah berkata bahwa iman apostolik itu hanya hidup dalam teks kitab suci ya. Katolik mengimani kitab suci dalam tradisi hidup gereja, dibaca dalam liturgi, dijaga magisterium, dan dihayati oleh sensus fidelium. Sebenarnya ini juga adalah kerangka tersembunyi dari Protestan. Apa? Coba saya jelaskan. Protestan itu hidup dalam teks kitab suci, dalam tradisi Protestan varian apapun, dibaca dalam liturgi Protestan varian apapun, dijaga magisterium Protestan varian apapun, dan dihayati oleh sensus fidelium Protestan varian apapun, a.k.a. bidatnya Katolik. Ya. Nah, Om Sius kita menolak kerangka itu, lalu menyebut hasil bacaan Katolik sebagai dongeng. Ya. Ini seperti orang menolak peta, kompas, dan sejarah perjalanan, lalu mengejek peziarah karena tidak sampai di tujuan menurut rute Google Maps pribadinya sendiri. Ya memang kau pun Google Map pribadi ya, siapa mau ikut. Ya. Nah, mari kita periksa banyak sesat pikir dari Om Sius yang mengaku filsufnya Protestan apologetik. Oke, si filsuf ini melakukan banyak sesat pikir. Falasi pertama, false dilema antara ayat eksplisit dan dongeng. Pola dasar pendeta MYM sangat mudah dikenali. Kalau tidak ada ayat eksplisit tentang Maria Assumpta, maka itu dongeng. Ini kelihatan sederhana, tapi justru terlalu sederhana. Dan disitulah masalahnya. Ya, dia menciptakan pilihan palsu, false dilema, seolah-olah dua pilihan yang berbeda. Padahal itu palsu. Antara eksplisit dalam Alkitab atau dongeng. Ya. Padahal dalam teologi Katolik ada kategori lain. Doktrin dapat dikenali melalui harmoni kitab suci. Tradisi apostolik, liturgi, sensus fidelium, refleksi teologis, dan keputusan magisterium. Tapi kategori ini sejak awal tidak diberi tempat oleh pendeta MYM alias Om Sius dan kawan-kawan. Bukan karena kategori itu sudah dibantah, tapi karena sejak awal dia tidak mengakui yurisdiksinya. Maka yang terjadi bukan debat antara dua argumen, melainkan satu sistem sedang memaksa sistem lain memakai paspornya. So, tidak bisa bro.
Ya, saya sudah tunjukkan kenapa teologi reformat menolak Mariologi. Jadi kamu membahas teologi reformat tidak apple to apple ke teologi Katolik. Ini kita harus makanya saya menolak main pingpong. Oh, karena ini itu tidak. Itu tidak akan selesai karena kita berdiri pada medan berpikir yang berbeda, metafisika yang berbeda. Ya. Jadi yang paling lucu adalah pendeta MYM sendiri mengakui bahwa tidak semua ajaran harus tertulis secara literal. Oke, bagus. Dia mengatakan ada doktrin yang diperoleh by implication, seperti Trinitas dan dua kodrat Kristus. Nah, di sini pintu belakang mulai terbuka kan? Ya kan? Bisa by implication. Ya, oke, setuju. Untuk Trinitas, implikasi boleh. Untuk dua kodrat Kristus, sintesis boleh. Untuk doktrin reformat, inferensi boleh. Tetapi untuk assumptio Mariae, tiba-tiba harus ada narasi eksplisit. Maria diangkat ke surga. Ini namanya apa? Konsistensi kah? Ya, konsisten untuk tidak konsisten. Ini bukan metodologi, Pak Pendeta. Ini bea cukai doktrinal. Barang milik sendiri lewat jalur VIP, jalur hijau. Barang Katolik dibongkar terus sampai bot terakhir. Maksudnya, kalau pola ini diterapkan secara konsisten, pendeta MYM akan kesulitan dengan banyak hal yang dia sendiri pertahankan. Ya, contohnya teologi Trinitas, itu kalian tidak bisa apa-apa tanpa memakai argumen Katolik. Itu hanya bisa pakai posisi Katolik baru kamu bisa lawan ini Kilapong dan Erastus. Kalau kamu pakai kamu sistem reformat, hancur kamu, mina hancur. Ya. Mana ayat yang berbunyi Allah adalah satu hakikat dalam tiga pribadi? Kalau tidak ada, buang sekarang. Saya tantang. Mana ayat yang menyajikan daftar 27 kitab perjanjian baru? Kalau tidak ada, buang itu buku-buku. Ya, itu ketetapan gereja. Ya. Mana ada ayat yang menyatakan sola scriptura sebagai satu-satunya otoritas final iman? Itu kan buatan orang abad ke-16, bukan? Ya. Kalau jawaban Protestan adalah itu disimpulkan dari keseluruhan kitab suci, maka jangan marah kalau Katolik berkata dogma juga dapat dikenali dalam harmoni wahyu yang hidup dalam gereja. Ya kan? Konsisten sedikit kan? Saya sudah bilang dan Estra Soro mengatakan bahwa Patrice Allegro keliru, Protestan konsisten sekali, ya konsisten untuk tidak konsisten. Setuju. Sesat pikir yang kedua, ya pendeta yang mengaku filsuf ini menggunakan sesat pikir yang kedua. Dia bisa saja sengaja atau tidak sengaja. Special pleading tentang semua manusia berdosa. Pendeta MYM memakai silogisme yang dia kira tidak mungkin runtuh. Semua manusia berdosa, Maria manusia, maka Maria berdosa. Rapi, sederhana, cocok untuk papan tulis kelas logika dasar. Saya kan sudah tunjukkan beberapa video. Banyak pendeta reformat tidak lolos logika dasar. Tetapi logika dasar sering menjadi berbahaya ketika dipakai untuk misteri rahmat tanpa metafisika yang memadai. Ya. Pendeta MYM sendiri menerima satu pengecualian, bukan? Yesus Kristus. Dia berkata Kristus adalah manusia sejati, tetapi unik karena pribadinya adalah logos dan kodrat manusianya bersatu dengan kodrat ilahi. Maka, ergo, Kristus tidak berdosa. Baik. Jadi, ternyata proposisi semua manusia berdosa tidak dipakai sebagai universal absolut tanpa pengecualian. Bukan? Pahami ini dulu. Artinya semua manusia berdosa tidak lagi mutlak semua manusia. Ada pengecualian, bukan? Oke. Ada pengecualian, jelas. Persoalannya menjadi siapa yang boleh menjadi pengecualian dan atas dasar apa. Gitu. Dan disinilah special pleading bekerja. Apa itu special pleading? Sesat pikir ini terjadi ketika seseorang membuat aturan umum tetapi memberikan pengecualian khusus untuk posisinya sendiri tanpa alasan yang setara atau konsisten. Gitu. Jadi Pak MYM, Anda menggunakan sesat pikir ini untuk menggiring audiens kamu. Ya. Pengecualian Kristus diterima karena sistem reformat membutuhkannya, bukan? Tetapi ketika Katolik berbicara tentang Maria sebagai penerima rahmat preventif Kristus,
Om Sius langsung menolak. Padahal Katolik tidak mengatakan Maria tanpa dosa oleh kekuatan dirinya sendiri. Katolik mengatakan Maria diselamatkan oleh Kristus secara lebih luhur. Bukan dibersihkan setelah jatuh, tetapi dicegah dari jatuh oleh rahmat Kristus. Ingat, sejungkir balik apapun Anda menolak Mariologi, belum pernah ada argumen yang menunjukkan bahwa dogma ini bertentangan dengan Alkitab. Paling-palingan tidak ada dalam Alkitab. Ya. Ya. Tidak ada dalam Alkitab bukan berarti anti Alkitab, bukan? Ya kan? Jadi tidak ada dalam Alkitab bukan berarti tidak benar. Ya. Tidak ada yang eksplisit maksudnya. Oke. Jadi persoalannya bukan apakah Maria menyelamatkan dirinya sendiri? No, bukan itu. Dia jangan bikin karikatur untuk menyerang. Persoalannya adalah, apakah Allah dapat menerapkan buah penebusan Kristus secara preventif kepada Maria? Sudah kita bahas bersama seorang pendeta reformat lainnya, Ezra Soru, bukan? Dalam metafisika Katolik, jawabannya iya, bisa. Dalam metafisika metafisika datar dari Om Sius, jawabannya tidak boleh. Karena sistemnya tidak mengizinkan. Maka dia menyebutnya dongeng. Ya, karena sistem reformat tidak bisa terima itu. Kalau tidak bisa terima, ya bilang saja dongeng. Begitulah cara murah mengalahkan lawan. Kunci pintu, lalu tertawakan orang yang tidak bisa masuk. Kamu kan kunci pintu. Ya memang orang tidak bisa masuk kan. Kunci pintu baru tertawa orang tidak bisa masuk. Ya buka pintunya baru orang bisa masuk. Bodoh. Falasi yang berikut lagi sesat. Pikir lagi dia. Strawman atas imakulat. Saya pikir pendeta-pendeta terdidik yang mengaku belajar filsafat pun tetap melakukan strawman ini. Strawman atas imakulat. Karena kalau strawman ini dibuang, argumennya nanti kurang kuat. Ya, jadi mereka terpaksa harus menggunakan karikatur juga. Versi terlemah dari argumen Katolik. Sehingga seolah-olah mereka menang melawan argumen. Tapi sebenarnya tidak. Salah satu reduksio favorit dari Om Sius kita ini berbunyi seperti ini. Kalau Maria harus dikandung tanpa dosa supaya Yesus kudus, mengapa bukan Ibu Maria? Mengapa bukan nenek Maria? Mengapa bukan Adam dan Hawa saja? Ini sebenarnya argumen yang berulang-ulang. Bukan argumen ya. Falasi berulang-ulang dari MYM. Saya sudah ikuti dia. Soal Maria itu dia sebenarnya jatuh ke dalam bidat. Tanpa sengaja. Tanpa sadar. Terdengar tajam, padahal sasarannya salah. Katolik tidak mengajarkan bahwa Yesus membutuhkan rantai biologis steril supaya tidak tertular dosa dari Maria. Jadi Anda memikirkan konsekuensi sendiri lalu menggambarkan itu sebagai argumen Katolik. Sorry bro, intip di luar mengaku saja kamu intip dari luar. Jangan sok berada dalam rumah lalu tunjuk, oh ini aku kenal baik loh rumah ini. Sonde, salah. Dosa asal bukan virus genetik yang menempel di darah seperti penyakit laboratorium. Immaculata bukan teori sterilisasi biologis garis keturunan Yesus. Paham? Paham ya. Mudah-mudahan paham ya. Intelligible ya. Immaculata adalah privilege rahmat. Maria dipersiapkan oleh Allah karena perannya yang unik sebagai Theotokos, Bunda Sang Logos yang menjelma. Tentu saja ini bertentangan dengan metafisika dasar Protestan, kesetaraan, ya kan? Saking begitu getol kalian memperjuangkan kesetaraan sampai laki-laki bisa menikah dengan laki-laki. Itu hanya di Protestan saja. Karena perjuangan kesetaraan, bukan? Ya. Ini bukan soal Allah terpaksa melakukan sesuatu karena kebutuhan mekanis. Ini soal kepantasan teologis dalam Ordo Gratiae, tata rahmat. Itu punya tata, bukan datar saja. Ya, macam Protestan. Kamu mengakunya datar, tapi kadang-kadang mau ikut Katolik. Misalnya kamu bilang priesthood of all believers, tapi kamu pun pendeta pasang kolar supaya beda kan? Konsisten sedikit. Kalau priesthood of all believers, semua pakai kolar kalau begitu. Jangan hanya pendeta saja yang pakai kolar. Sudah bilang sama rata, tapi kamu masih mau posisikan diri beda lagi. Konsisten lagi, sekali lagi. Jadi buka buang itu kolar supaya sama rata dengan ini. Saya punya om-om yang biasa ini tanam sayur di sebelah. Priesthood of all believers kan? Kenapa kamu pasang kolar? Coba jawab Om Sius dan kawan-kawan. Ya kan? Sudah memperjuangkan kesetaraan,
lalu tidak mau konsisten, masih tetap ikut tata rahmat. Pusing. Bicara Protestan ini kita pusing. Ya, jadi Om Sius mengubah argumen Katolik dari Allah secara bebas mempersiapkan Maria oleh rahmat Kristus karena misinya unik dalam sejarah keselamatan, menjadi Allah wajib membersihkan Maria secara biologis supaya Yesus tidak terkena dosa. Bagus, karikatur yang murah kan, bisa dipukul berulang-ulang, boneka jerami namanya. Setelah itu dia menyerang versi yang kedua ini. Dia menang melawan boneka jerami yang dia buat sendiri. Tepuk tangan boleh, tapi kemenangan itu terjadi di panggung yang dia bangun sendiri, bukan di arena doktrin Katolik yang sebenarnya. Ini bukan reduktio ad absurdum, ini reduktio ad karikaturam. Karikaturam, ya. Itu karikaturnya. Ya, kalau Maria harus tidak berdosa berarti nenek Maria, nenek Yesus, ya begitu. Nah, pasti pendeta sengaja lupa ya, bahwa yang mendapat gelar untuk kristologis itu hanya Theotokos, bukan nenek Tokos. Gitu. Theo nenek, Theo bayi, Theo buyut. Aneh sekali. Theotokos saja kan. Itu sudah cukup. Tambah-tambah yang tidak ada tambah. Gara-gara mau anti Katolik itu. Saking anti Katolik. Masih ada sesat pikir berikutnya Pak MYM. Falasi keempat, kategori mistake terhadap dogma. Jadi filsafat yang kamu sebut-sebut itu tidak berhasil menyelamatkan Anda dari sesat pikir. Nah, Om Sius, kita sangat bersemangat ketika membahas makam Maria. Oke, keren kali kau. Dia bertanya, bagaimana arkeologi membuktikan bahwa dua makam itu benar makam Maria? Mengapa ada dua makam? Kalau tidak ada jenazah, bisa saja jenazahnya dipindahkan, bisa saja makam aslinya di tempat lain, bisa saja dua makam itu bukan makam Maria. Macam ateis saja. Aduh, sebagai kritik terhadap argumen arkeologi, sebagai kritik terhadap argumen arkeologis yang berdiri sendirian, beberapa poin ini memang sah. Tidak ada orang waras yang mengatakan bahwa absennya jenazah di dua lokasi otomatis, sendirian, dan secara matematis membuktikan asumsi. Kamu itu terlalu saking anti Mariologinya sampai bikin teori aneh-aneh. Asumsio adalah dogma iman, ya. Karena dogma asumsi tidak pernah didefinisikan gereja sebagai kesimpulan arkeologis dari dua makam kosong. Pahami dulu pola pikir. Pola pikir Katolik itu tidak fragmentaris macam Protestan. Mau anti-trinitarian juga boleh, mau trinitarian juga boleh, mau Yesus punya adik kandung juga boleh, mau tidak punya adik kandung juga boleh, mau baptisan menyelamatkan juga boleh, mau tidak menyelamatkan juga boleh. Aneh-aneh saja kalian. Ya. Itu apa? Pemahaman fragmentaris dari Protestan. Jadi Protestan itu tajam kalau melihat fragmen, tapi begitu digabung secara keseluruhan, kolaps dengan sendirinya. Ya. Asumsio adalah dogma iman. Dia berdiri dalam horizon tradisi gereja, liturgi, sensus fidelium, refleksi teologis tentang Maria, relasi Maria dengan Kristus, dan eskatologi tubuh. Argumen historis atau arkeologis bisa menjadi konteks pendukung, tetapi bukan fondasi tunggal. Ya, bukan fondasi tunggal. Itu yang diperdebat, dipolemikan soal Wahyu 12. Wahyu 12 bukan dasar dari Maria Assumpta. Dasar dari dogma Maria Assumpta adalah kitab suci, 73 buku, tradisi gereja, 2000 tahun, dan magisterium, resmi pengganti para rasul. Bukan ayat Wahyu bab 12 doang gitu. Jadi Om Sius kita melakukan kategori mistake, kesalahan kategori, kesalahan bukan pemisahan, pengkategorian ya, kategori ini bahasa Indonesia yang ringan apa ya? Pemilahan ya. Salah melakukan pemilahan. Dia memperlakukan dogma iman sebagai tesis forensik. Ya, tesis peradilan. Dia memperlakukan tradisi sebagai rumor. Rumor itu apa? Semacam desas-desus ya. Dia memperlakukan liturgi sebagai dekorasi. Dan dia memperlakukan sensus fidelium, iman umat, sebagai emosi kolektif.
Dia memperlakukan misteri sebagai laporan kepolisian. Itulah kerusakan dalam kekristenan yang dihasilkan oleh Protestantisme. Keep calm, stay away from Protestantism. Jadi hasilnya mudah ditebak. Dogma Katolik tampak lemah karena dipaksa hadir di pengadilan yang salah. Ya kan? Ini seperti menguji puisi dengan timbangan beras. Puisi kamu ambil lalu masukkan ke timbangan beras. Nyambungnya di mana, Om? Kalau tidak keluar angka kilogram, lalu disimpulkan puisi itu tidak ada. Aduh, hancur Wina. Masih lagi ada sesat pikir yang kelima, Pak Pendeta. Nanti bisa tanggapi ya, MDM. Poisoning the well. Poisoning the well, ini jelas sekali. Kalian pendeta reform itu kalau mau melawan argumen Katolik, kamu harus meracuni sumur dulu. Kalau tidak, orang tidak akan dengar kamu. Ya, minimal pasang Romo Patris di situ, lalu omong-omong Katolik kosong, slogan kosong, supaya himpun Protestan semua ke situ, baru kamu cuci mereka punya otak, bukan? Karena di situ banyak tidak berpikir. Saya cek semua akun-akunnya ikut di situ. Jadi Om Sius kita bukan hanya berargumen, dia memberi racun pada sumur sebelum orang minum. Lihat saja judul thumbnailnya, brewok. Maksud apa hubungan brewok dengan dogma Maria Immaculata? Romo brewok. Kalau saya pasang Romo di situ orang sudah nonton Pak Pendeta. Ya, jadi berterima kasihlah. Ya. Karena Patris Allegro maka engagement Anda naik. Jadi brewok Patris Allegro itu punya wibawa loh, punya otoritas sendiri untuk kuliah Anda. Cie. Begitu. Jadi sejak awal dia memakai kata-kata seperti dongeng, nonsense, bullshit, omong kosong, tidak akademis, tidak rasional, tidak ilmiah. Belum buat apa-apa dia suruh omong begitu. Nah, yang ke situ kan banyak yang tidak berpikir kan. Oh, ini bukan sekedar bumbu retorik, ini teknik pengondisian emosi. Dan itu memang Protestan itu memang berdiri dari situ, hoax, propaganda, dan emosi kolektif. Bantah kalau berani. Protestan itu hanya mampu berdiri dari hoax, propaganda anti-Katolik, dan emosi kolektif. Ada yang berani bantah? Sebelum pendengar menilai argumen Katolik, mereka sudah diberitahu bahwa ajaran itu bodoh. Sebelum tradisi Katolik diperiksa, dia sudah disebut dongeng. Sebelum simbol Katolik dipahami, sudah dicurigai sebagai hampir berhala. Nah, orang yang tidak mau berpikir, oh kita pun Pak Pendeta bilang, karena itu dari kecil sudah dicuci otaknya. Patung, menyembah patung, menyembah patung, menyembah patung. Sebelum orang bisa berpikir membedakan baik dan buruk, anak kecil sudah dicekoki dengan Katolik menyembah patung. Kalau saya salah, coba tunjukkan. Banyak keluarga-keluarga Protestan yang mengaku kok. Ini efektif untuk panggung apologetika, tetapi secara akademik murahan sekali. Ya. Kalau suatu argumen kuat, dia tidak perlu terlebih dahulu menurunkan martabat lawannya menjadi dongeng. Dia cukup menunjukkan struktur salahnya. Tetapi Om Sius berkali-kali perlu menyebut dongeng, seolah-olah kata itu adalah palu yang bisa menggantikan pembuktian. Sayang sekali. Sayang sekali. Kadang orang mengulang satu label bukan karena dia sudah membuktikan sesuatu, tetapi karena dia ingin pendengar lupa bahwa pembuktiannya belum selesai. Ya. Masih ada lagi sesat pikir, Pak Pendeta, equivokasi tentang simbol. Nah, Om Sius, Pak Pendeta yang berceramah ini berkata bahwa simbol itu penting kalau ada esensi penting di baliknya. Kalau ada esensi penting di balik. Dia menerima baptisan dan perjamuan kudus sebagai simbol. Oke. Dia menerima perkawinan sebagai simbol hubungan Kristus dan gereja, tetapi dia menolak patung Maria, cium patung, dan devosi Katolik karena menurutnya tidak ada esensi penting di baliknya. Ini sebenarnya masalahnya. Dia memakai kata simbol dalam pengertian yang terlalu sempit.
Dalam kerangka Protestan minimalis, ini perlu kita ketahui bersama, simbol sering dipahami sebagai penunjuk eksternal, pengingat atau representasi mental. Ya. Tetapi dalam metafisika Katolik, tanda religius tidak bekerja hanya sebagai label. Langsung alarm nominalisme bertentang di telinga saya. Tanda bisa mengarahkan jiwa, membentuk afeksi, mendidik tubuh, menghubungkan memori gereja, dan secara analogis membuka partisipasi pada realitas yang ditandakan. Ya kan? Pak Pendeta MIM pernah main gitar kan? Coba pahami, apa esensinya pegang gitar itu? Pikirkan sendiri. Apa esensinya pegang gitar? Saya nonton Pak Pendeta biasa main gitar bagus. Nah saya tanya, apa esensinya pegang gitar itu? Kasih bunyi nada-nada itu. Pikir panjang, bro. Pikir itu panjang. Patung bukan Allah, iya. Ciuman bukan penyembahan, yes. Berlutut tidak otomatis latria. Dalam teologi Katolik, makna tindakan ditentukan oleh objek formal, intensi, konteks liturgis, dan distingsi antara latria dulia serta hiperdulia. Nah, Protestan yang malas berpikir itu bilang, kok sama saja. Jadi blender semua, karena otak tidak mampu kan bikin distingsi. Metafisika dasar Om Sius berhenti pada permukaan. You just only scratch the surface. Dia melihat patung, lalu berkata, benda. Dia melihat ciuman, lalu bertanya, what for? Untuk apa? Dia melihat lutut bertekuk, lalu mencium aroma berhala. Itu bukan kedalaman metafisika, itu kepanikan ikonoklastik yang diberi jas filsafat. Jadi MBM juga ada panik ikonoklastiknya ada di situ. Seorang anak mencium foto ibunya bukan karena dia menyembah kertas, bukan. Seorang prajurit mencium bendera bukan karena dia menyembah kain, bukan. Seorang Katolik mencium salib bukan karena dia menyembah kayu, bukan. Seorang Protestan mencium Alkitabnya bukan karena dia menyembah kertas, itu bukan. Simbol tidak berhenti pada materialitasnya. Simbol hidup dalam relasi intensional. Apa esensinya? Mungkin MYM lupa. Communio Sanctorum. Di dunia Om Sius ini, cincin kawin mungkin hanya logam, air mata hanya cairan, dan kaca patri hanyalah pasir yang diolah. Dan itulah apa yang saya katakan metafisika datar. Dunia kehilangan kedalaman, lalu merasa telah menjadi rasional. Itu kan konsekuensi logis dari Protestantisme. Protestan itu sebenarnya dua saja, polanya dua saja. Mau putar-putar bagaimanapun juga. Yang pertama, penolakan otoritas. Yang kedua, perjuangan kesetaraan. Semua revolusi di Eropa itu dari situ. Revolusi Protestan, revolusi Prancis, revolusi Bolshevik. Hasilnya hanya baku naik saja, sampai berdarah-darah, bukan? Tidak ada kemajuan apa. Ujung-ujungnya kembali ke Katolik juga. Pakai tetap ajaran Katolik. Semua dari Katolik. Tapi hidup terus dari penolakan. Nah, mari kita masuk ke metafisika dasar. Nama asli dari masalah teologi reformat sebenarnya. Kita masuk ke pusat perkara, inti perkara. Metafisika dasar, bukan metafisika dasar ya, metafisika datar, plain metaphysics. Metafisika datar adalah cara membaca iman tanpa partisipasi, tanpa analogi, tanpa sakramentalitas, tanpa hierarki makna, tanpa tubuh mistik gereja. Ini kalau bahasa saya metafisika kuah kosong. Metafisika kuah kosong. Nah, dalam metafisika dasar ini, datar, ST, dasar, datar. Dalam metafisika datar, patung hanya benda. Ciuman hanya gestur. Tradisi hanya tambahan sejarah. Dogma hanya proposisi yang harus punya ayat eksplisit. Gereja hanya komunitas pembaca Alkitab. Manusia, Maria, hanya manusia biasa yang harus masuk kategori semua manusia berdosa. Liturgi hanya ekspresi manusia. Sensus fidelium hanya perasaan kolektif.
Magisterium hanya klaim kekuasaan. Tangkap kata kuncinya, sola, hanya. Jadi sola-solaan itu sebenarnya prinsip dari metafisika datar ini. Metafisika kuah kosong, sola. Metafisika Katolik berbeda. Metafisika Katolik bersifat inkarnasional. Inkarnasional itu poinnya. Analogis, partisipatif, dan sakramental. Keren kan? Katolik percaya bahwa Allah tidak takut menyentuh materi. Sabda menjadi daging. Air menjadi tanda kelahiran baru. Roti menjadi tubuh Kristus. Anggur menjadi darah Kristus. Minyak menjadi tanda pengurapan. Tangan rasul menyalurkan pelayanan. Tubuh para martir menjadi saksi. Ikon mengarahkan mata kepada realitas surgawi, termasuk patung. Maria menjadi rahim tempat sang logos mengambil daging. Ingat Pak Pendeta, Tuhan Yesus tidak bawa daging dari surga, karena di surga tidak ada daging. Daging itu lebih banyak di pasar Oeba. Dalam dunia Katolik, materi tidak otomatis menjadi ancaman. Materi dapat menjadi the way, jalan. Dalam dunia Om Sius, terlalu banyak mediasi, segera dicurigai. Ya. Itulah sebabnya Mariologi terasa berbahaya bagi reformat, bukan untuk Katolik. Bukan karena Maria menutupi Kristus, tetapi karena Maria membongkar sempitnya teologi yang takut pada partisipasi. Maria menunjukkan bahwa rahmat tidak hanya mendeklarasikan manusia benar dari luar, imputation, atau apa, penal substitution. Maria itu menunjukkan seperti itu. Bahwa rahmat tidak hanya mendeklarasikan manusia benar dari luar, tetapi juga mengubah, mempersiapkan, menguduskan, dan memuliakan manusia dari dalam. Itu kekuatan rahmat. Rahmat Katolik terlalu besar, rahmat Protestan terlalu kecil. Maria adalah skandal bagi metafisika datar, karena dalam dirinya tubuh, rahmat, sejarah, keibuan, gereja, dan eskatologi bertemu. Dan Om Sius ingin semua itu turun menjadi pertanyaan. Mana ayatnya? Mana ayatnya? Pertanyaan itu penting, tetapi kalau hanya itu yang dimiliki, orang akan masuk katedral dengan meteran tukang dan menyimpulkan bahwa cahaya kaca patri tidak berguna karena tidak bisa dipakai mengukur panjang buku. Tangkap analogi ini. Orang masuk ke katedral yang megah, misalnya katedral Sagrada Familia di Barcelona yang baru saja diresmikan, ratusan tahun dibangun itu. Lalu pakai dia meteran tukang yang dia beli di ini online shop, tarikan bagus, warnanya bagus. Lalu dia menyimpulkan bahwa cahaya kaca patri yang ada dalam lingkungan katedral tidak berguna, tidak esensial, karena ternyata tidak bisa dipakai untuk mengukur panjang bangku. Kesian ya. Kelihatan seperti tidak kelihatan. Nah, ada yang penting yang harus kita tegaskan. Kenapa Protestan, terbukti dari argumen MYM terbaru, berpikir seperti ateis. Ateis pakai sains, Protestan pakai Alkitab. Yang dipinjam dari Katolik juga kan. Oke, mari kita bedah. Om Sius dan pisau ateis yang dipinjam. Ini poinnya. Camkan dan pegangannya. Jangan marah, jangan kejang. Dibawa dengan santai. Ada ironi yang perlu disebut dengan dingin, sedingin es batu. Om Sius dan kawan-kawan, para pendeta reformat bukan ateis. Oke. Mereka percaya Kristus, Alkitab, Trinitas, dan doktrin reformat. Ya. Tetapi ketika menyerang Katolik, pola argumentasinya sering mirip dengan pola ateis ketika menyerang kekristenan. Camkan, catat baik-baik. Ateis berkata, agama itu dongeng. MYM berkata, assumpsio itu dongeng. Ateis berkata, mujizat itu nonsens. MYM berkata, Immaculata itu nonsens. Ateis berkata, tidak ada bukti empiris. MYM berkata, tidak ada bukti Alkitab eksplisit. Ateis berkata, gereja mengarang dogma. MYM berkata, Roma membangun dongeng Mariologi.
Ateis berkata, roti Ekaristi hanya roti. MDM berkata, patung hanya benda. Cium patung itu untuk apa? Bertanya dengan lembut. Sekali lagi, ini bukan menyamakan iman pendeta MYM dengan ateisme. Itu tidak adil, ya. Tetapi pola reduksinya serupa, 11-12. Yang tidak cocok dengan tribunal sendiri dianggap tidak rasional. Yang tidak lolos dari standar pembuktian sendiri disebut dongeng. Yang tidak muat di dalam sistem sendiri disebut unintelligible. Ateis memakai positivisme sekuler. Om Sius dan kawan-kawan yang dalam hal ini diwakili pendeta MYM memakai positivisme biblis. Ingat, positivisme sekuler, positivisme biblis. Bedanya hanya Alkitab. Alkitab itu pun diambil dari Katolik. Itu pun sudah dibuang 7. Ngeri sekali ya Protestan. Bedanya ada pada kitab sucinya, tetapi struktur penyempitannya mirip-mirip. Pisau yang dia pakai untuk mengiris Mariologi Katolik adalah pisau yang sama yang sering dipakai ateis untuk mengiris kekristen, atau bahkan dipakai oleh orang Kristen sesama, orang Protestan sesamanya sendiri untuk mengiris Trinitas. Mana bukti? Mana eksplisitnya? Itu konstruksi komunitas, itu mitos, itu tidak rasional. Cie. Hari ini pisau itu diarahkan kepada Maria. Besok kalau dipegang orang lain, pisau itu bisa diarahkan ke Trinitas, inkarnasi, kebangkitan, bahkan kanon kitab suci. Untung masih ada Katolik. Kalau soalnya Protestan su hancur berantakan. Ya. Jadi kita lihat cek, dia mengaku bahwa dia sudah membantah Kilapong dan Erastus. Iya, kamu membantah dengan meminjam argumen Katolik karena Katolik masih ada. Ya. Kamu tidak bisa buang Katolik seluruhnya karena kamu berdiri pada dasar Katolik. Itu poinnya, bro. Jadi, Om Sius harus berhati-hati ya. Tidak semua senjata yang tampak tajam itu aman dipakai di rumah sendiri. Hati-hati. Be careful, bro. Nah, pertanyaan yang terdalam sebenarnya ini. Kenapa Reformed itu menolak Mariologi? Kenapa kok lu tiap hari korek Mariologinya Katolik ya? Ini pertanyaan penting. Ini pendeta dong kok sibuk sekali ya? Memangnya sejak kapan mereka diangkat Tuhan jadi paus untuk orang Katolik? Ya, iya kan? Kan aneh juga ya. Padahal posisi Protestan itu bukan posisi netral. Posisi Protestan dalam sejarah gereja itu bidat. Jadi tidak usah pura-pura lupa seolah-olah Protestan itu netral, datang dari surga dengan Alkitab di tangan. Tidak. Dalam sejarah gereja, fakta menunjukkan bahwa posisi Protestan adalah posisi bidat dalam gereja. Camkan. Ya. Pada titik ini kita melihat alasan terdalam mengapa teologi Reformed menolak Mariologi Katolik. Bukan pertama-tama karena Maria, no. Maria hanya titik padat dari seluruh Katolisisme. Dalam Maria, Reformed berhadapan dengan semua hal yang tidak disukainya. Ya namanya heresi kan, pilih yang suka, buang yang tidak suka. Nah, dalam diri Maria ada banyak hal yang tidak disukai heresi Protestan Reformed. Harus tegas begini, jangan terlalu usap-usap belai-belai. Ya, apa bagian yang tidak disukai tradisi Reformed dalam kekristenan? Tradisi yang tidak bisa direduksi menjadi biblisisme, rahmat yang tidak hanya forensik tetapi transformatif, tubuh yang tidak dianggap gangguan tetapi medan keselamatan, simbol yang bukan sekedar label tetapi jendela analogis, gereja yang bukan sekedar komunitas pembaca Alkitab tetapi tubuh mistik Kristus, dan kekudusan yang bukan hanya status hukum tetapi partisipasi nyata dalam kehidupan Allah. Maria ditolak karena terlalu Katolik, bro. Ya. Dia membawa rahim gereja. Dia membawa logika inkarnasi. Dia membawa metafisika partisipasi dan sakramentalitas rahmat. Dia bukan pesaing Kristus. Dia adalah buah paling indah dari karya Kristus. Ya kan? Adikarya dari pelukis yang bernama Tuhan. Ya. Karya terindah manusia, rahmat dalam diri manusia itu ada dalam diri Maria, bro. Paham? Tetapi dalam pola pikir Reformed kompetitif ini,
Kemuliaan Maria tampak mengurangi kemuliaan Kristus. Berarti Kristusnya reformed, Kristus murahan ya, Kristus kompetitif. Padahal dalam metafisika Katolik, kemuliaan para kudus adalah pantulan kemuliaan Kristus, bukan persaingan. Matahari tidak menjadi miskin karena jendela memantulkan cahaya, bukan. Ya. Nah, masalah mendasarnya bukan Om Sius kurang cerdas. Banyak Protestan yang cerdas, tetapi kurang duk in altum, kurang dalam, ya terlalu dangkal. Kamu bermain di posisi seperti ateis. Ateis itu banyak yang cerdas-cerdas. Protestan juga banyak yang cerdas-cerdas, tapi kurang dalam. Kita harus adil. Om Sius dan kawan-kawan bukan orang bodoh. Ya, mereka mampu menyusun argumen, memainkan retorika, mengutip nama filsuf, dan membangun tekanan apologetik. Ya, sebagaimana ditunjukkan oleh pendeta MIM, dia tahu cara membuat pendengar merasa bahwa Katolik sedang dipermalukan. Tetapi, kecerdasan logis belum tentu sama dengan kedalaman metafisik. Sekali lagi, kecerdasan logis belum tentu sama dengan kedalaman metafisik. Dia bisa bertanya apa esensinya, tetapi gagal membaca forma tindakan devosional. Dia bisa menyebut epistemologi, tetapi tidak sadar bahwa presuposisi reformednya sendiri sedang bekerja. Dia bisa mengkritik data historis, tetapi memperlakukan dogma sebagai hipotesis arkeologis. Dia bisa menyebut simbol, tetapi memahaminya sebagai label data. Dia bisa berkata Alkitab menghakimi segala sesuatu, tetapi tidak menjelaskan bagaimana prinsip itu sendiri dibuktikan tanpa tradisi atau lingkaran hermeneutis. Jadi slogan kuah kosong sebenarnya. Dia tidak kekurangan keberanian, dia hanya kekurangan arsitektur. Kurang kuat, rapuh, mudah dipukul. Yang dia sebut nonsense seringkali bukan tidak masuk akal pada dirinya. Itu hanya tidak masuk ke dalam ruang sempit yang dia bangun sendiri. Ya, kalau kamu sudah tutup pintu dan kunci, jangan tertawakan orang yang tidak bisa masuk, karena memang kamu kunci pintu. Nah, jadi kalau kita mau pakai bahasa yang lebih analogis, para pendeta yang sibuk memeriksa doktrin Katolik itu seperti center reformed di dalam katedral Katolik. Analoginya seperti Center Reformed di dalam Katedral Katolik, Center Reformed MIM di dalam Katedral Katoliknya Patrice Allegro. Om Sius merasa sedang membongkar dongeng Katolik, padahal yang terbongkar adalah metafisika datarnya sendiri. Dia melihat patung tetapi tidak melihat tanda. Dia melihat ciuman tetapi tidak melihat kasih. Dia melihat Maria tetapi tidak melihat gereja. Dia melihat dogma tetapi tidak melihat pertumbuhan organik wahyu. Dia melihat tradisi tetapi tidak melihat memori hidup tubuh Kristus. Dia melihat simbol tetapi tidak melihat cahaya. Dia masuk ke dalam katedral Katolik dengan senter reformed kecil di tangan. Lalu ketika senter itu tidak mampu menerangi lengkungan optik, lengkungan gotik, kaca patri, altar, ikon, dupa, dan kedalaman ruang, dia menyimpulkan bahwa bangunan itu gelap. Bagus. Tidak salah sih, tapi harus kita pahami bahwa bukan itu. Atau orang Sawi bilang, buka itu. Bukan katedralnya yang gelap, Om Sius. Senter kau terlalu kecil. Dan mungkin sebelum menyebut seluruh Mariologi sebagai dongeng, perlu diperiksa dulu. Jangan-jangan yang dongeng adalah klaim bahwa metode reformedmu netral, universal, dan cukup untuk mengadili seluruh kekayaan iman apostolik. Saya yakin itulah dongengnya yang sebenarnya. Karena kadang-kadang yang paling sulit dilihat bukan kesalahan lawan. Yang paling sulit dilihat adalah datarnya lantai tempat kita berdiri. That's plain metaphysics, alias metafisika kuah kosong dari Om Sius DKK yang disuarakan dari video terbaru Pendeta MBM. Protestan itu
memang kuah kosong kah? Baku rebut, mereka pikir ada tulang di dalam. Tulang dan isinya ada di gereja Katolik. Kamu baku rebut, misalnya kilap Erastus dan Dickgaris itu baku naik, baku rebut, kuah kosong tetap. So keep calm and stay away from Protestantism. Natuin hoa Funau matak mitnalali hotetus Leho muloitan biale ufufsin matan Tomasi usi mufetin hoa te kau henau Nom halanekaf natuin hoa Funau matak mitnalali hotetus Leho muloitan biale ufufsin matan Pinalehentana le ufuf bian Mamfania pinat hoto Israel